Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah kantor Pengadilan Negeri Depok serta rumah dinas Ketua dan Wakil Ketua PN Depok. Dalam penggeledahan itu, KPK menyita uang tunai senilai 50.000 US dollar atau setara dengan 840 juta rupiah. Hal ini dikonfirmasi oleh juru bicara KPK Budi Prasetyo saat ditanya sejumlah awak media di Gedung Merah Putih KPK kemarin. Selain uang, KPK juga turut menyita barang bukti dokumen dari 3 lokasi itu. Dan lebih lanjut, Budi menyebut penyidik akan menganalisis temuan baik uang dan dokumen dalam penggeledahan ini. Barang bukti itu diharapkan menjadi bukti kuat dalam peristiwa tangkap tangan pekan lalu. Sebelumnya, KPK telah menetapkan Iwayan Eka Mariarta beserta Bambang Setiawan dan jurusita PN Depok Yohan Syah sebagai tersangka suap pengurusan sengketa lahan, di mana mereka ditangkap dalam operasi tangkap tangan atau OTT yang diwarnai dengan aksi kejar-kejaran. Dan pemirsa, untuk mengetahui update terkini terkait dengan penggeledahan kantor dan rumah dinas Ketua PN Depok serta penyitaan uang senilai 849 juta rupiah, telah bergabung bersama kami ada jurnalis Berita 1 Justinus Paat dari Gedung KPK Jakarta. Selamat sore Justinus, bagaimana update terkini dari kasus penggeledahan kantor dan rumah dinas PN Depok? Baik, Justinus dan juga pemirsa Berita 1. Benar, Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penggeledahan di sejumlah tempat di Depok, diantaranya adalah kantor, rumah dinas Ketua PN dan juga Wakil Ketua PN Pengadilan Negeri Depok. Penggeledahan ini merupakan bagian dari penyidikan lanjutan atas kasus dugaan korupsi berupa suap pengurusan perkara sengketa lahan antara PT Karibaditaya atau PT KD dengan masyarakat yang terjadi di Pengadilan Negeri Depok. Dari hasil penggeledahan ini, KPK melakukan pengamanan atau penyitaan itu terhadap sejumlah barang bukti, diantaranya dokumen terkait dengan perkara ini, dokumen sengketa lahan seluas 1.600 meter persegi, dan juga uang tunai senilai 50.000 dolar Amerika Serikat, atau kalau kita rupiahkan sekitar 840 juta. Saat ini KPK sedang mempelajari dan menganalisis hasil temuan tersebut atau barang bukti yang ditemukan tersebut untuk memperkuat bukti awal yang dilakukan pada saat peristiwa operasi tangkap tangan pada pekan lalu. KPK juga diketahui sedang melakukan serangkaian kegiatan penyidikan lainnya seperti pemeriksaan para saksi dan juga pemeriksaan tersangka untuknya membuat kasus ini menjadi terang, sehingga pada waktunya nanti KPK akan melimpahkan kasus ini ke kejaksaan dan juga ke persidangan. Dan juga seperti yang diketahui Sina dan juga pemirsa Berita 1, bahwa di dalam kasus ini KPK telah menetapkan 3 orang sebagai tersangka, di antaranya Ketua PN Depok Iwayan Eka Mariarta, Wakil Ketua PN Depok Bambang Setiawan, dan juga Direktur Utama PT Karibaditaya Trisnadi Yurisman. Dalam kasus ini KPK menduga modusnya itu adalah percepatan permintaan fee untuk mempercepat proses eksekusi lahan yang sedang ditangani oleh PN Depok. Ya, Justinus, terkait dengan kasus sengketa lahan PN Depok ini, KPK menemukan indikasi terkait dengan modus baru korupsi suap hakim. Lantas bisa Anda jelaskan terkait dengan hal ini, betulkah demikian? Baik, Justinus dan juga pemirsa Berita 1, memang di dalam pengurusan perkara ini, khususnya untuk tersangka Wakil Ketua PN Depok Bambang Setiawan, ternyata ditemukan adanya penerimaan lain atau gratifikasi dari perusahaan penukaran falas atau mata uang asing PT BNP. Dan ia mendapatkan gratifikasi sekitar 2,5 miliar. Dan memang KPK masih mendalami apakah gratifikasi ini terkait dengan penanganan perkara yang sedang ditangani oleh KPK ataukah terkait dengan perkara lain. Dan juga KPK juga mendalami bahwa kemungkinan ini adalah modus baru, artinya bahwa ada kemungkinan untuk mengelabui pemberian atau gratifikasi dari pihak-pihak tertentu yang ingin mengurus perkara di Pengadilan Negeri Depok sehingga tidak terlacak oleh aparatur penegak. Ini yang sedang didalami oleh kasus korupsi. Dan seperti yang diketahui di sini dan juga pemirsa Berita 1, bahwa uang gratifikasi 2,5 miliar ini kan itu berdasarkan hasil kerjasama yang positif antara KPK dan juga PPATK, di mana PPATK memberikan data-data transaksi mencurigakan dari Wakil
PN Depok Bambang Setiawan. Lalu KPK menindaklanjuti, kita membandingkan penerimaan komunikasi tersebut dengan aset-aset yang diperoleh oleh Bambang Setiawan secara sah. Dan ini KPK sedang mendalami sejauh mana nanti itu terkait dengan kapasitas dari Bambang Setiawan sebagai hakim ataukah penerimaan gratifikasi itu di luar jabatannya sebagai hakim. Demikian. Baik, terima kasih atas informasi Anda Yusinus Paat melaporkan langsung dari Gedung KPK Jakarta dan selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, Mahkamah Agung sebelumnya juga memperhatikan sementara Ketua Pengadilan Negeri Depok Iwayan Eka Mariarta dan Wakil Ketua PN Depok Bambang Setiawan setelah keduanya ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap. Langkah ini diambil menyusul operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Mahkamah Agung memberhentikan sementara Ketua Pengadilan Negeri Depok Iwayan Eka Mariarta dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Depok Bambang Setiawan. Pemberhentian sementara dilakukan usai Wayan dan Bambang ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi penerima atau janji dalam pengurusan sengketa lahan seluas 6.500 meter persegi yang ditangani oleh KPK. Juru bicara Mahkamah Agung Yanto mengatakan, pimpinan MA akan segera mengambil tindakan administratif terhadap hakim dan aparatur PN Depok yang terjerat perkara itu. Pemberhentian sementara dilakukan sebagai bagian dari komitmen menjaga integritas lembaga peradilan. MA juga akan mengajukan usulan pemberhentian sementara kepada Presiden Republik Indonesia. Apabila dalam putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, para hakim tersebut dinyatakan bersalah, sanksi yang dijatuhkan akan lebih berat. Peristiwa yang telah mencederai keluhuran harkat dan martabat hakim dan perbuatan tersebut juga telah mencoreng kehormatan dan marwah institusi Mahkamah Agung RI. 2. Peristiwa tersebut merupakan bentuk pelanggaran komitmen Mahkamah Agung dalam mewujudkan zero tolerance atas segala bentuk pelayanan pengadilan. Terlebih dilakukan beberapa saat setelah para hakim menikmati kenaikan tunjangan hakim yang merupakan wujud bentuk dukungan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan dan independensi hakim. Ketiga, dalam kesempatan ini disampaikan Ketua Mahkamah Agung RI mendukung segala bentuk langkah Komisi Pemberantasan Korupsi dalam memproses dan mengungkap dugaan tindak pidana korupsi di Pengadilan Depok dengan tetap menjunjung asas praduga tidak bersalah. Selain itu, Mahkamah Agung juga menekankan perhatian negara terhadap kesejahteraan hakim saat ini, bahkan dinilai lebih dari cukup. Oleh karena itu, setiap hakim diharapkan mampu menjalankan tugasnya secara profesional dan menjunjung tinggi etika serta integritas. Mahkamah Agung juga menilai tindakan penyimpangan yang dilakukan oleh oknum hakim mencerminkan sikap tidak bersyukur dan keserakahan. Sebelumnya, KPK menetapkan 5 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pengurusan sengketa lahan di PN Depok. Dalam konstruksi perkara, Ketua dan Wakil Ketua PN Depok diduga meminta imbalan sebesar 1 miliar rupiah untuk mengurus perkara sengketa lahan. Pihak PTKD disebut menyanggupi pembayaran sebesar 850 juta rupiah yang kemudian berujung pada operasi tangkap tangan KPK. Tim Liputan, Berita 1.